Moving average, sebuah indikator yang sangat umum digunakan oleh para trader. Benarkah indikator ini berguna untuk kita? Halo teman-teman trader, jumpa lagi dengan Trader Baik Hati. Kali ini kita mulai masuk ke technical analysis dan kita coba melihat atau bercerita mengenai sebuah indikator yang sangat umum dipakai di dunia trading, yaitu moving average. Apa saja ceritanya kali ini? Di video kali ini kita akan bercerita mengenai apa itu moving average. Kemudian cara umum untuk memakai moving average, cara yang paling umum dipakai oleh para trader, baik itu di forex ataupun saham, dan cara yang sedikit berbeda dalam menggunakan moving average. Sebelum mulai bercerita tentang moving average, ketika kita trading dengan technical analysis, kita perlu menyusun sebuah strategi. Biasanya dalam strategi technical analysis, kita akan menyusun sebuah strategi yang terdiri dari kombinasi beberapa indikator. Silakan teman-teman menentukan indikator apa saja yang dikombinasikan dan strategi eksekusinya. Tapi saya mencoba memberikan sedikit contoh yang kedepannya akan kita pakai pada setiap video kita. Kita akan punya 6 buah indikator yang akan kita gunakan dan kita kombinasikan ketika kita trading. Yang pertama, indikator yang paling penting dan wajib kita gunakan adalah ATR. Kita sudah pernah bercerita bagaimana menggunakan indikator ATR ini dan bagaimana indikator ini sangat membantu kita dalam membaca fluktuasi suatu saham. Kemudian yang kedua yang akan saya buka juga adalah entry indikator. Banyak sekali entry indikator dan saya tidak akan mendikte entry indikator apa yang harus atau paling baik digunakan. Silakan teman-teman tentukan sendiri dari video-video tentang berbagai macam indikator yang ada di channel ini. Tapi satu tips dari saya, hindari indikator yang umum digunakan orang, yang dipakai oleh mayoritas trader, termasuk moving average. Tapi di video kita kali ini saya akan bercerita tentang cara lain menggunakan indikator moving average yang mungkin bisa kita gunakan sebagai entry indikator. Yang terakhir adalah exit indikator. Saya tidak akan memberitahu mana yang entry indikator, mana yang exit indikator. Silakan teman-teman mencoba melakukan backtest mana yang paling cocok menjadi entry indikator dan mana yang paling cocok menjadi exit indikator. Yang lainnya akan kita buka secara perlahan-lahan. 3, 4, dan 5 akan saya buka perlahan-lahan di video-video selanjutnya. Jadi silakan teman-teman ikuti video lainnya dan teman-teman boleh subscribe channel ini supaya teman-teman bisa mengikuti setiap kali saya mengupload video. Mari kita mulai ceritanya dari apa itu moving average. Moving average adalah sebuah indikator yang berbentuk garis pada chart yang menggambarkan posisi harga rata-rata sekian hari atau sekian candle ke belakang. Pada contoh gambar ini, garis biru adalah garis simple moving average 100 yang menggambarkan harga rata-rata saham Kalbe Farma 100 hari ke belakang. Gerakan naik atau turun pada garis simple moving average ini cenderung lebih halus karena nilai yang ditampilkan adalah perhitungan rata-rata harga 100 hari ke belakang. Rata-rata. Kita juga bisa bilang gerakannya lebih terlambat dari grafik biasa. Ada beberapa macam jenis indikator moving average. Yang ada di gambar ini adalah simple moving average, biasa disingkat SMA. Secara simpel memperhitungkan rata-rata 100 hari ke belakang. Ada juga exponential moving average. Dan ada juga weighted moving average. Silakan teman-teman perhatikan dari gambar yang satu ini. Di gambar ini ketiganya menggunakan periode 100 hari. Secara singkat, perbedaannya ada pada level responsifnya. WMA adalah moving average yang paling responsif.
digambarkan dengan garis berwarna hijau di gambar ini. Untuk detail cara melakukan perhitungan matematis, silakan teman-teman googling. Di sini saya hanya akan memperkenalkan secara singkat saja. Next, kita akan lihat cara yang paling umum digunakan oleh para trader. Teman-teman pernah mendengar istilah ini? Dead cross dan golden cross? Atau mungkin teman-teman pernah mencoba trading dengan metode ini? Dead cross adalah ketika moving average dengan periode yang lebih rendah memotong dari atas ke bawah garis moving average dengan periode yang lebih tinggi. Biasanya MA50 memotong MA100. Atau bisa diartikan sebagai indikator dimulainya tren bearish atau menurun. Sedangkan golden cross adalah sebaliknya. Tanda dimulainya tren bullish. Untuk teman-teman yang pernah mencoba strategi ini, mungkin langsung beranggapan indikator moving average itu tidak ada gunanya. Karena justru lebih sering dibuat rugi. Karena golden cross dan dead cross ini cenderung terlambat. Untuk yang belum pernah mencoba, saya coba gambarkan kenapa demikian. Golden cross kita anggap sebagai sinyal bullish. Artinya kita harus buy ketika sinyal bullish itu muncul. Artinya kita akan masuk di titik ini. Contoh pada gambar ya. Kemudian dead cross menjadi sinyal kita untuk keluar dari trading. Yang artinya kita keluar di titik ini. Bagaimana hasilnya? Rugi. Tapi mungkin strategi ini akan menguntungkan jika teman-teman bermain jangka panjang dan di saham yang tren jangka panjangnya naik. Tapi trading rata-rata jangka pendek dan memanfaatkan fluktuasi pasar. Kita coba lihat langsung pada grafik real mana yang bisa menguntungkan ketika kita melakukan strategi ini, mana yang justru akan merugikan kita jika kita melakukan strategi ini. Oke, kita coba melihat sebuah grafik saham BBRI, sebuah saham yang trennya cenderung naik terus. Dan kita akan mencoba menerapkan golden cross dan dead cross di saham ini. Kita mulai di sekitar tahun 2016. Sinyal golden cross muncul di tanggal 2 Agustus 2016. Dan kita akan membeli di hari berikutnya di tanggal 3 Agustus 2016. Kita akan membeli di opening hari berikutnya yaitu di harga 2.360. Harga opening tanggal 3 Agustus 2016. Dan kita baru akan menjualnya ketika sinyal dead cross muncul. Sinyal dead cross muncul di tanggal 13 Desember 2016. Teman-teman bisa melihat detail nilainya di pojok kiri atas. Setiap kursor kita arahkan, maka dia akan menunjukkan nilai di saat itu. Dan nilai MA50 sudah mulai lebih rendah daripada MA100 di tanggal 13 Desember 2016. So, kita akan menjual saham ini di hari berikutnya. Kita akan menjual di harga 2350. Opening hari berikutnya. Order pertama kita rugi tipis. Padahal sebelumnya kita sudah untung sampai dengan 2.570. Nggak masalah, namanya trading kadang rugi. Kemudian sinyal golden cross selanjutnya muncul di tanggal 1 Maret 2017. Kita akan beli di opening hari selanjutnya di tanggal 2 Maret 2017. Kita zoom in. Kita beli di tanggal 2 Maret. Opening berarti harganya 2.400. Dan kita akan biarkan sampai sinyal dead cross muncul. Ini panjang sekali sampai dengan tahun 2018 baru muncul. Dead cross muncul di tahun 2018 tanggal 2 Mei 2018. So, kita akan menjual di hari berikutnya di tanggal 3 Mei 2018.
Kita akan jual di harga 3.200, harga opening tanggal 3 Mei 2018. Kita untung sebesar Rp800, 30%. Lumayan. Tapi sebetulnya kita bisa lebih untung kalau kita menjual di sekitar bulan Maret 2018. Oke, kita hapus garisnya karena kita sudah tidak butuh lagi. Kita tunggu sinyal golden cross selanjutnya. Sinyal golden cross selanjutnya muncul di tanggal 21 September 2018. So, kita akan beli di tanggal 24 September 2018 di harga 3.120. Kemudian kita akan menjual di sinyal dead cross selanjutnya. Apakah ini sinyal dead cross? Ternyata ini sinyal dead cross. Saya pikir tadi nilainya sama. Berarti kita harus menjual di hari berikutnya di tanggal 8 November 2018. Ternyata garis baiknya masih warna merah ya. Saya ganti deh. Kita diminta menjual padahal trennya baru mulai naik. Oke. Dan sinyal golden cross kembali muncul di belum. Oke, sinyal golden cross munculnya di tanggal 15 November 2018. So, kita baru akan beli di tanggal 16 November 2018. Itu artinya kita beli di sini. Kita hapus dulu garis merahnya supaya tidak bingung. Dan kita tunggu sinyal dead cross selanjutnya. Sinyal dead cross selanjutnya baru muncul di tanggal 2 Oktober 2019. So, kita akan jual di 3 Oktober 2019. Itu artinya kita untung. Lagi-lagi setelah melewati keuntungan yang lebih besar. Jadi males ngitungnya saya. Dan di sini, ini sudah jelas ya. Sinyal golden cross munculnya di tanggal 20 Desember. So, kita harus beli di tanggal 23. Dan kita harus menjualnya di 24 Maret 2020. Dengan kondisi rugi besar. Mungkin di order kali ini kita sebetulnya terselamatkan oleh cut loss. Seandainya kita sudah memasang cut loss. Tidak perlu rugi sedalam ini. Tapi ya sudah. Di kali ini kita umpamakan kita rugi sedalam ini. Saya mulai tidak bersemangat menghitungnya ya. Kita coba saja di saham yang lain yang lebih fluktuatif. Kita lihat apakah bisa lebih berguna atau ternyata malah lebih buruk. Kita coba melihat di saham Tower, sebuah saham yang terkenal fluktuatif meskipun trennya cenderung naik sebetulnya. Dan kita akan mulai mensimulasikan ketika saham itu mulai liquid. Teman-teman boleh perhatikan di sini saham itu belum bisa dibilang liquid karena masih banyak gap, masih banyak titik-titik gak jelas ini. So, kita tinggalkan itu, kita mulainya di daerah sini saja. Kita tunggu sinyal golden cross di daerah sini. Dan kali ini saya akan menghitung keuntungan dan kerugian kita. Dan nanti akan kita bandingkan dengan cara lain menggunakan moving average seperti yang saya mention di awal video. Sinyal golden cross pertama kita adalah di tanggal 17 Desember 2018. So, kita akan memulai order kita di tanggal 18 Desember 2018. Di harga openingnya yaitu 595. Ya betul. Dan kita akan jual ketika dead cross muncul. Dead cross muncul di tanggal 22 Mei 2019. So, kita jual di hari berikutnya. Di sini. Kita untung
Sorry, ini agak kurang ke atas sedikit. Kita jual di 680, kita untung sebesar Rp85. Sebelumnya kita sudah untung lebih besar ya. Nggak apa-apa, kita coba saja. Kita hitung Rp85. Order pertama kita Rp85. Nanti kita bandingkan. Kemudian ini saya hapus dulu. Sinyal dead cross selanjutnya muncul di tanggal ini 14 Agustus 2019. Kita beli di hari berikutnya, kita order di harga 35, sorry. Kita order di harga 735. Dan kita jual ternyata turun dan dead cross muncul di tanggal 18 September. Kita jual di hari berikutnya. Di tanggal 19 September 2019. Kita jual di harga 665, berarti kita rugi sebesar Rp70. Kita catat, order kedua kita rugi Rp70. Kita tunggu golden cross selanjutnya di tanggal 18 Desember 2019. Kita akan order di hari berikutnya tanggal 19. Di harga 765. Kemudian kita akan jual ketika sinyal dead cross muncul, yaitu di sini di 16 April 2020. Kita akan jual di hari berikutnya di sini. Kurang ke atas sedikit. Kita untung sebesar Rp45. Tapi kalau teman-teman perhatikan, sebetulnya ini awal tren bullish, tapi kita malah diminta menjual. Agak malas. Tapi kita lanjutkan dulu. Sinyal bullish selanjutnya baru akan muncul di tanggal 8 Juni. 8 Juni. 8 Juni 2020. Dan kita diminta buy di hari selanjutnya. Oke. Sampai harga yang belum tahu. Dan sekarang sudah di bawahnya. Ya, hasil akhirnya belum tahu seperti apa. Tapi kita hitung dari yang sudah ada dulu saja. Sekarang mari kita bandingkan jika kita menggunakan cara lain ketika memanfaatkan moving average ini. Oke, di cara ini saya tidak akan menggunakan MA 100 dan 50, tapi saya akan mencoba menggunakan MA 200 dan MA 50. Selain itu, seperti yang saya mention di awal video, entry strategi kita selain moving average, saya juga menggunakan ATR. Syarat kita bisa membeli saham ini adalah ketika harganya di atas MA 200, memotong dari bawah ke atas MA 200. Tetapi harga beli kita tidak boleh lebih tinggi dari 1 kali ATR di atas MA 200. Langsung saja kita praktekkan dengan contoh supaya lebih terbayang. Kita akan memulai di sini. Harga closing tanggal 6 Desember 2018 adalah Rp600. Dan MA-nya 578. Itu artinya selisihnya 22. Sedangkan ATR-nya 21. Artinya harganya lebih tinggi daripada 1 kali ATR di atas MA 200. Artinya kita harus melewatkan order ini.
kita tandai sebagai warna orange. Itu artinya kita baru akan mengorder kalau harganya melewati garis ini dan tetap kita melakukan recheck apakah kita beli 1 kali ATR di atas MA200. Harganya melewati ini. Closing di harga 595, MA-nya, MA200-nya 574. Itu artinya selisihnya 21. Padahal MA-nya 26. So, kita boleh melakukan order di hari selanjutnya. Di tanggal 18 Desember 2018, kita open di harga 595. Kemudian, exit strategi kita adalah ketika harganya memotong dari atas ke bawah MA50 dan closing di bawah MA50. Ini adalah sinyal exit kita. Kita akan close di hari selanjutnya. Oh ya, saya lupa menyampaikan, saya tidak akan menggunakan simulasi karena akan lama sekali. Periode trading kita akan panjang, kalau menggunakan simulasi video ini akan sangat panjang. Oke, order pertama kita untung sebesar Rp165. Kita catat Rp165. Saya hapus dulu garisnya. Kita tunggu sinyal buy selanjutnya. Sinyal buy selanjutnya muncul di sini. Memotong. Dan hari selanjutnya opening di 695 dengan ATR 37 dan MA-nya 689. Selisihnya tidak lebih dari 1 kali ATR, artinya kita bisa masuk di order ini. Kita beli di 695. Kemudian di tanggal 15 Agustus harganya opening di bawah MA50. Tapi ini akan kita hiraukan karena yang kita perhatikan adalah closing di bawah MA50, yaitu di tanggal 19 Agustus 2019. Itu artinya keesokan harinya kita harus menjual di harga opening. Kita jual di 750. Order kedua kita untung Rp55 dan kita terselamatkan dari kerugian yang hampir menimpa kita. Kita tunggu lagi sinyal buy berikutnya. Sinyal buy berikutnya baru muncul di tanggal 27 November. Harga closingnya 740, MA200 721, sedangkan ATR-nya 24. Selisih MA dengan harga 19, ATR 24, berarti kita bisa buy. So, kita akan buy di sini. Di tanggal 28 November di harga 740. Kita tunggu sampai harganya memotong MA50. Harga closing di bawah MA50 tanggal 28 Februari 2020. Kita jual keesokan harinya. Tanggal 2 Maret 2020 di harga 805. Kita untung sebesar Rp65. Kita tunggu lagi sinyal buy selanjutnya. Sinyal buy selanjutnya muncul di tanggal 13 April 2020. Kita akan beli di hari berikutnya. Ini sudah jelas di bawah 1 kali ATR ya. Silakan dihitung kalau agak ragu. Dan kita baru akan jual saham kita di tanggal 13 Agustus 2020. Kita untung sebesar 285. Kita jumlahkan dan kita bandingkan dengan moving average pada umumnya. Mana yang lebih untung?
Silakan teman-teman coba dan lakukan backtest karena belum tentu cara ini cocok dengan strategi teman-teman. Selamat mencoba, selamat melakukan backtest. Good luck, happy trading.